Saya mungkin akan sampai di titik yang tidak memuaskan, tapi ya bagaimana, nggak mau giliran dibubarin ngadunya sama kita juga, ngadunya itu tuh kalau nggak mau lawan sendiri, ditangkap udah kalian. Ini kan ya saya tidak punya kemampuan menjelaskan karena mereka punya alasan yang mereka yakini dengan sekuat-kuatnya. Kita simpan dulu, kita ingin jangan sampai kondisi kita lebih parah daripada hari ini dulu. Kalau mau yang lebih besar, saya supaya enak nih ya jemaah ya. Kalau nggak mau pakai cara gini, harus pakai cara Taliban. Nih ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Gus dari sini, dari Mamulang. Bertanya Ustaz, kalau dari Hizbut Tahrir sendiri, mereka punya manhaj adalah tidak turut campur tangan dengan pemilu, gitu. Atau bahkan mengajak untuk tidak ikut pemilu. Bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanya dulu apa langsung jawab nih? Kalau saya nggak nanya aja sama Ismail Yusanto. Saya orang yang sering diundang rapat-rapat khusus di pimpinan pusat Hizbut Tahrir. Habis diundang dia kasih tuh dalil-dalil golput, dalil-dalil haramnya pemilih. Lu ngapain ngundang gua orang P3? Saya bilang ya. Jadi saya susah menjawab. Pertama saya bukan orang Hizbut Tahrir. Saya udah jawab tadi, kasih kode. Kalau lu nggak milu, lu diem aja dah. Ini karena kita kalau bolak-balik main dalil, Pak. Ini sekarang pilihan kita. Udah kalau gitu sekarang kita nggak usah milih lah, biar menang aja lagi PKI-nya. Setuju? Nah itu dia persoalannya. Karena tokoh-tokoh pergerakan yang paling keras sekalipun sudah memerintahkan warganya, jamaahnya untuk nyoblos. Cuman karena masih setengah-setengah, akhirnya laskarnya nggak boleh jagain, nggak boleh jadi saksi. Akibatnya panen kita di bawah musuh. Nah, kok nggak ngerti nih gimana cara ngomongin sama beliau-beliau nih. Saya pikir gini Mas, bukan saya tidak punya jawaban. Saya pikir mereka kan juga sudah, karena kan kita balik ya. Giliran gitu kan minta tolongnya sama Pak Yusril juga, ya kan? Ingat nggak? Ya. Jadi kadang-kadang dia mengokohkan formula kerjanya. Sekarang kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Belum tentu. Itu susahnya. Jadi akhirnya saya nggak bisa ngomong lebih jauh. Udah sekarang teman-teman kalau yang Hizbut Tahrir beneran pasti nggak datang ke sini. Ya, dia tahu yang ngisi materinya Alfian Tanjung nggak apa-apa. Saya pikir kita harus tasamuh lah, ya, nggak usah. Saya pikir teman-teman untuk Hizbut Tahrir dia punya pilihan, dia punya mainstream, dia punya arahan. Saya mungkin akan sampai di titik yang tidak memuaskan, tapi ya bagaimana? Nggak mau giliran dibubarin ngadunya sama kita juga, ngadunya itu tuh kalau nggak mau lawan sendiri, ditangkap udah kalian. Ini kan ya saya tidak punya kemampuan menjelaskan karena mereka punya alasan yang mereka yakini dengan sekuat-kuatnya. Kita simpan dulu, kita ingin jangan sampai kondisi kita lebih parah daripada hari ini dulu. Kalau mau yang lebih besar, saya supaya enak nih ya jemaah ya. Kalau nggak mau pakai cara gini, harus pakai cara Taliban. Nih ada 5 nih kalau mau dengerin. Ada nggak orang yang kalau dia mimpin orang-orang nggak cenderung ikut dia? Katakanlah 90% kaum muslimin akan nurut dengan omongannya. Udah ada belum orang yang kayak gitu? Belum. Kedua, ada nggak kita punya laskar? Kalau anak buah kita ditangkap Densus, ada nggak yang bisa nangkep Densus? Kalau begitu juga belum bisa, jangan ngomong. Ini ditangkap, tangkap yang nangkep. Ente aja ditangkap pada gemeteran semua, tetangganya pada nangis semua. Saya berkali-kali bilang, Anda nih gak usah ngotot nyolot. Kita tuh kagak masuk. Saya tuntasin ya. 1, kita punya pemimpin yang berkaliber internasional dan magnetis.
ulama, siapapun terserah, saya masih jauh banget, enggak lah. Kedua, dia punya laskar yang bisa berhadapan dengan siapapun yang mengganggu tokoh-tokoh mereka atau pengikut mereka. Ini acara saya, tahu-tahu saya ditangkap nih, antum belain, kabur semua susahnya. Makanya kita nggak ikut gituan. Yang ketiga, fulus unlimited, ngumpulin orang 10.000 orang, kasih makan. Maaf ya saudara-saudara, tolong bayar masing-masing. Diketawain, ente katanya mau jadi pemimpin, artinya perlu ada duit. Jangan itu dibilang sebagai money politik. Masa kita ngundang orang ingin memenangkan kepentingan kita, orang banyak kita kasih makan, habis makan kita suruh bayar. Pinter ya? Pinter loh. Apalagi yang ketiga, yang keempat, punya media. Karena kan terbalik-balik sekarang luar biasa. Kayak apa Akhundzada dan kawan-kawan? Mereka baru 2 tahun setelah proklamasi Emirat pemimpinan Afghanistan tanggal 15 bulan Agustus tahun 2021, mereka bisa mengusir seluruh tentara Amerika dan keuntungan mereka, atau mereka merugikan Amerika sebesar 14.000 triliun. Kita ini kepengennya pakai cara yang ideal, SDM-nya abal-abal. Ada yang ideal tapi dikit. Negeri kita, kalau kita belajar teori Abraham Maslow, negeri kita ini energi partisipatif recehan. Saya pengalaman. Kenapa saya kalah terus? Karena saya tidak bisa membiayai yang di bawah. Di bawah tuh logikanya cuma ada, walaupun cuma seliter sama duit 10.000 kalau mau tahu. Makanya oligarki menang banyak, dia nggak mau garap orang-orang komplek. Yang digarap orang-orang pesisir di kampung-kampung di laut-laut sana, yang dikasih ikan sepotong sama duit 5.000 itu bisa nyembah-nyembah isap jempol kaki. Iya, saya udah bilang basic saya ini sosiologi pendidikan. Dalam teori sosiologi, sikap sosial masyarakat dan kecenderungan itu tidak ada yang berjalan sendiri kecuali ada yang buat. Sekarang Anda tahu kekuatan mereka, mereka saja bisa menggarap sekitar 800.000 orang dengan uang yang mereka punya. Saya nggak ngomong sembarangan, Anda kalian tuh analisis 7 kriteria oligarki Profesor Firman Nur dari BRIN. Itu aneh juga tuh, Profesor BRIN berani ngomong gitu. Jadi kita sekarang harus masuk pada kerja-kerja yang menurut saya ya, lagi-lagi pembahasan detail tidak di forum seperti ini. Saya punya rumus, punya jurus menang. Doain biar saya tetap ada di luar. Ya, kalau di luar, kalau udah dibunuh ya selesai, dah ada lagi. Gitu Bang ya. Rasanya kalau sebut karir kita nggak bisa diterusin ya. Capek bolak-balik dia kagak mau, giliran susah ngadunya sama kita.